Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi an'ama alaina bi ni'matil imani wal huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pengurus Masjid Darussalam yang sama-sama kita hormati, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang kami muliakan, jamaah tamu-tamu Allah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini. Allah kembali mengizinkan kita untuk datang menjadi tamu-tamu yang dimuliakannya pada malam hari ini. Semoga dengan usaha dan upaya yang kita lakukan, menempuh jalan beribadah kepada Allah, menempuh jalan menuntut ilmu untuk menggapai kebaikan dunia dan akhirat, Allah permudah langkah kaki kita untuk menuju surganya nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat dan salam yang kita selalu kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betullah Allah sampaikan kepada Nabi kita, dan Nabi kita pun mau menerima salawat dan salam yang kita sampaikan kepadanya, sehingga kita betullah menjadi umat yang dirindukannya, sehingga pada masanya mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk dapat berjumpa di yaumil akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati, tamu-tamu Allah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sambil duduk i'tikaf bersimpuh di rumah Allah yang kita cintai ini, izinkanlah kami kembali menyampaikan dan menyajikan kajian ilmu pada kesempatan ini yang kami beri judul tentang 4 pertanyaan Allah di yaumul hisab. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati dan yang diridhai Allah, kalau di sekolah sebelum ujian tentunya guru-guru kita akan memberikan kisi-kisi soal. Tapi tidak soalnya kan dibayar. Sempat kalau biasalah bocor soal, insya-Allah murid-murid kau dapat satwi sudah oleh kan. Nyala bula lah menulis jimat ini oleh kan, menulis contekan segala macam sonang lah ni. Pasti juara 1 sudah. Tapi kalau guru kau kisi-kisinya, baca dek kalian perkara tentang ika, baca dek kalian rumus ika. Tapi itu soalnya alun tentu boleh. Tapi kini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmizi, Rasulullah mengungkapkan langsung soal. Tidak kisi-kisi juga kan dibayar Rasulullah ke gitu oleh Pak. Contoh tu sayang Rasulullah ke gitu, dibaikan dibocorkan soal.
kita sehingga kita kini berkesempatan untuk mencari jawaban yang terbaik, sehingga ketika kita pas diujiankan di hadapan Allah di yaumul hisab besok ala dapat satu sodole kan. Artinya apa? Selamat dah kita soalnya. Jangan gagok-gagok jo menjawab pertanyaan Allah. Nyo kini malam kini saat kini lah disampaikan apa saja yang akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala dari versi yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buntuang lah kita yang hadir malam ini kan, dapat kisi-kisi, bukan kisi, tapi soalnya langsung yang akan ditanyakan Allah kepada setiap hambanya. Sabda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'ala, atau dalam redaksi yang lain yus'ala an arba'in. Ndakkan beranjak dah kaki manusia sehingga Allah tanyakan tentang 4 hal, kata Rasulullah. Ndakkan beranjak gitu dari hadapan Allah besok dah mak. Ndak akan bergerak gitu, ndak akan bergeser dah. Kaki kita dah besok di yaumil qiyamah sampai ompek pertanyaan lah kita jawab sedodonya. Kalau ndak awak jawab berarti awak ndak akan beranjak di situ dah. Tapi dengan kita mencari soal dan sudah mendapatkan soal, tinggal mencari jawaban, akhirnya insya Allah besok tidak payah, tidak menjawab soal dulu kan. Iko soal, ko jawabannya. Dan awak berikan beka jawaban yang terbaik dari soalan-soalan yang Allah nanti tanyakan di yaumul hisab kepada kita. Wa bil akhirati hum yuqinun. Terhadap akhirat, orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah pasti yakin 1% awak tidak ragu seketik nau jurah. Sebab setelah kehidupan dunia, awak akan berpindah kepada alam barzakh dulu. Walaupun kiamat, tidak ada seorang juga makhluk hidup yang hidup besoklah kecuali Allah Ta'ala. Setelah ditiupkan sangkakala pertama, artinya apa? Dibunuh seseorang makhluk. Sampai malaikat pencabut nyawa pun yang namanya Israel, inyo pun mencabut nyawanya seorang. Hai Israel, ada je orang yang hidup kini lain? Ada ya Allah. Siapa? Malaikat penjaga pemopang aras. Bunuh, cabutlah nyawa. Dah sudah, Israel kamai. Ada yang hidup kini lain? Tak ada ya Allah. Engkau dan Dayan yang hidup lain. Kini tugas orang cabut nyawa ang seorang. Cabut nyawa ang seorang. Perintah Allah ada cabutnya. Mulailah diangkat nyawa sampai ke lutut lah tapakiaknya. Lah tapakiaknya Israel tu. Cendoko tiasanan sakratul maut gun. Kalau antulah dia yang cendoko sakit sakratul maut gun. Dan nyosal dah mencabut nyawa gun. Nak dan Cina juga mencabut nyawa lain. Tapi karena ikut pertugas malaikat Israel, langsung kata sampai habis. Akhirnya apa? Habis ada yang hidup kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita ada di alam barzakh. Makanya yang kita lewati alam roh. Alun tampak contoh Muhammad Ridho depan ko kini nan roh kita ko dulu lah ada. Tinggal roh-roh pilihan Allah Ta'ala itu yang disampaikan dan ditiupkan Allah kepada jasad-jasad yang diizinkan Allah untuk kita hidup. Atau masuklah kita yang nampak kini kakak. Kita orang yang dah ada dulu, yang diadakan oleh Allah Ta'ala kini. Kemudian Allah wafatkan pulau kita balik dan kita akan dikembalikan besok kepada Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Itu tahapnya rupa. Itu tahapnya. Awak dulu orang yang tak ada. Lalu Allah hidupkan kita. Setelah Allah hidupkan kita gini, Allah meninggalkan kita, wafatkan kita balik. Thumma ahyaakum, lalu dibangkitkan balik kita besok, lalu di mahsyar ilaihi turja'un.
kita akan dikembalikan dan dikumpulkan Allah di hadapannya besok bersama-sama. Nah, setelah kita dibangkitkan, alun sampai ke hisab lah, mahsyar dulu. Selesai kehidupan dunia, kita masuklah ke mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh manusia sejak Nabi Adam pertama sampai manusia terakhir. Di situ awak berkumpul sesodo besok. Dan di situ ada pula azab dan nikmat mahsyar ada juga di situ. Besok citon pula. Kemudian setelah mahsyar barulah besok dihitunglah setiap amal perbuatan masing-masing. Nah, beranjak dari mahsyar, disitulah kita akan menjalani yang namanya hisab. Hisab kita oleh Bapak Ibu. Apa artinya? Akan ditengokkan di Allah Ta'ala apa saja yang pernah kita buat selama hidup kita dari dunia. Apa saja yang kita lakukan dari dunia akan Allah tayangkan kembali. Contoh awak nonton layar tancap komwat. Kalau kini bioskop. Apa yang pernah kita lakukan? Muhammad Ridho. Itu yang pernah lakukan. Tuhan diputaulah kembali kehidupan selama kita di dunia sehingga tidak dapat kita melak. Lalu ditanyakan 4 hal kepada kita. Apa yang pertama kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afnah. Tentang umur Bapak Ibu. Kamano kita habiskan. Setiap manusia yang telah Allah takdirkan untuk menjalani kehidupan, likulli ummatin ajalun. Setiap umat mempunyai ajal masing-masing. Apa ajal Ustaz? Batas usia kita. Cuman Allah Ta'ala tidak sabui ya Muhammad Ridho hidupnya sekian, tidak sabui sampai malam kini. Sebab rahasia-rahasia tertentu yang Allah rahasiakan, kalau sempatlah Allah sabuin enggak banyak awak babik maksiat. Dia apa? 50 tahun ni. Kan? Sempatlah hidup enggak sekitar 40 tahun, Muhammad Ridho jatah 40 tahun. Kini 30 tahun, 10 tahun ni. Sekitar 8 tahun bayayo bekok mau segala macam. 2 tahun terakhir baru nak taubat ni kan. Kok ada apa? Tapi nyatanya ndak menjadi rahasia ada Allah Ta'ala di situ kepada hambanya yang dulu pernah disabuikan juga. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalaulah sampai ajal tu habis batas usia kita, ndak akan bisa diundur-undur, ndak bisa dimajukan. Maka pesan penting yang harus awak tanam dalam hati kita, sebagaimana pesan Allah dalam surah Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pegang sampai mati, jangan dilope. Sebab itu dia jalan selamat kita. Jangan sampai kalian mati biswa, kecuali kalian meninggal dalam keadaan muslim, Islam. Sebab itulah jalan keselamatan yang menyelamatkan kita Bapak Ibu. Maaf cakap kalau bercakap uang yang zaman kini yang apa yang agak terlampau cakap jalan. Walaupun masuk neraka, yang penting orang Islam tu masuk surga. Itu kan terlampau cakap sawana orang kan. Tapi intinya apa? Uang Islam tu masuk surga. Itu yang diambilnya. Makanya demi Allah yang nyawaku berada di genggamannya, kata Rasulullah. Maka setiap orang yang beriman yang Allah takdirkan masuk neraka, Allah keluarkan. Di batas dosa Allah keluarkan. Sampailah manusia terakhir yang imannya hanya sebesar biji sawi. Bagaimana Allah Ta'ala menentukan sebesar biji sawi? Orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah. Itu sekali itu nyabuinya Pak. Meninggalnya kali. Itu uang yang terakhir besok Allah keluarkan dari neraka. Calah yang panjang lalu dari neraka masuk surga. Aku itu jalan keselamatan bagi kita. Oleh karena itu, kalau bisa tidak masuk neraka, kenapa kita memilih itu?
Oleh karena itu awak manfaatkan kesempatan hidup. Sebab awak yang masih hidup Bapak Ibu, masih ada tujuan yang Allah inginkan kepada kita untuk kita lakukan. Ada hal-hal yang ulun selesai yang perlu kita selesaikan. Itu merupakan kesempatan hidup. Sebab Bapak Ibu, nikmat yang paling godang selain kesehatan enggak? Hidup get yang nomor satu. Ya. Selain kesehatan bang, nikmat yang tergodang enggak? Yang paling besar itu yang nomor satu, nikmat hidup get ya. Bukan orang lain mencari kesehatan sebenarnya. Memang pergi rumah sakit itu supaya nak sehat. Tapi lebih daripada itu, jangan sampai mati. Ini ya. Pas capek bau bek. Ya sehat balik sebenarnya tak sehat. Dan tujuannya dulu supaya bertahan hidup. Sebab selagi lagi duit Bapak Ibu, ada yang kan bisa kita lakukan. Kok berzikir mana lah? Kan menambah bekal bagi kita. Apapun ucapan yang terbaik yang diridhai Allah menjadi tambahan pahala kepada kita. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani, yang ringan fil lisan, ringan sewana-wana ringan. Tak boleh untuk diucapkan dalam lisan, tapi di mizan boleh kata Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan di lisan, boleh di mizan. Ada tanaman-tanaman surga yang perlu kita tanam sejak di bumi. Apa tanaman surga? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ketika seorang hamba mengucapkan tersebut, maka akan tumbuhlah satu pohon dari setiap kalimat tersebut. Artinya awaklah menanam pohon awak dalam surga. Intinya apa? Kan waktu wik balik besok. Pohon yang awak tanam itu kan awak datangi besok ada Bapak Ibu. Apa artinya? Surga di tangan kita. Insya Allah bagi kita yang masih hidup, insya Allah akan bisa tetap beramal. Sampai bila Ustaz? Inqata'a idza matal insan inqata'a amalu. Kalau lah meninggal kita, baulah terputus sesono. Tak dapat berzikir le Pak. Tak dapat semayang le. Tak dapat pergi le. Ya. Tak dapat bersedekah pun tak dapat le. Oleh kerana itu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita saat sekarang ini duanya. Ya. Apa tujuan hidup manusia? Tak lain dan tak bukan adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ikut tujuan hidup kita. Ikut prinsip hidup kita dan tujuan hidup kita sehingga tidak boleh kita melewati dari jalan kehidupan untuk senantiasa beribadah. Dululah bahasa bui. Semayang ibadah. Solat ibadah. Puasa ibadah. Rukun Islam yang 5 ibadah. Walaupunlah bersyahadat, wa ucapkan syahadat dua balik, itu juga ibadah. Sebab ibadah terbaik itu mengucap kalimat tadirat ya. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah semata-mata mencari keridhaan Allah Ta'ala, sampai-sampai pun malaikat Israel tidak tentu dari mana cara untuk mencabut nyawa awak kau itu. Itu luar biasa la ilaha illallah aku. Ya. Siapa yang betul-betul biasa menyebutkan la ilaha illallah, Pak, sampai-sampai Israel tidak tentu nyawa dari mana akan dicabut ya. Sebab apa? Dicabut dari kaki, ada kalimatnya di situ. Dicabut dari pusik, ada juga kalimat la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah ismi, adalah bentengku. Siapa yang masuk dalam bentengku sampai Israel pun tak dapat mangkuk kita. Akhirnya ngadu ke Allah Ta'ala, ya Allah, iko kowe benteng sianuga ya Allah. Padahal batas waktunya nak habis tu bapa cao. Ditempel pula ada Allah Ta'ala kalimat di tangan ninyo. Baulah Israel pun bisa masuk ke dalam benteng, awak pun dia bawa dari Israel. Macam tu, tukar kalimat la ilaha illallah Bapak. Bisa awak gurau-gurau. Makanya Nabi Musa pun dulu bersabui, ya Allah, ajarkan aku satu kalimat di mana kalimat ini khusus untukku. Kul la ilaha illallah. Katakan hai Musa la ilaha illallah. Ya Allah, la ilaha illallah kau untuk amalan sesuatu yang dia niat untuk dan seorang je niat. Musa,
Kalau ang timbanglah sesodo apa yang ada langit, bahkan langit itu sendiri, sesodo yang ada di bumi, bahkan bumi itu sendiri diletakkan di sebelah timbangan kiri, lalu kalimat la ilaha illallah cik tunyi abalatan di sebelah kanan akan tetap bogik itu timbangan la ilaha illallah daripada langit bumi seisinya. Jadi masih ada kesempatan menyebut la ilaha illallah. Ada kesempatan untuk menambah bekal terbaik, kalimat yang terbaik. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebab afdalu zikri, seutama-utama zikir, seafdal-afdal zikir adalah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, ada dua yang harus kita lakukan. Sehingga kita besok bisa menjawab dengan dua jawaban niko saja. Apa yang pertama, Ustaz? Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Untuk senantiasa menambah bekal kita. Sebab bekal yang terbaik itu adalah takwa. Jadi Bapak Ibu, ada seorang malaikat nampak di Lauhul Mahfuz go namo si fulan enggak? Si fulan go inyo ahli neraka. Tapi inyo rajin serajin-rajin beribadah. Rajin serajin-rajin beribadah. Ibu malaikat go nengok, turun malaikat ke bumi, disapo Assalamualaikum si anu. Apa biyo bono wang beribadah? Sedangkan dia menengok nasib wang di Lauhul Mahfuz, wang ko ahli neraka. Apa kira jawabannya, Pak? Bu, malaikat, urusan masuk surga neraka tu ndak urusan dia beneran. Yang urusan dia ni duit kini ga, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dia kan tetap beribadah juga ke Allah Taala ni. Sekalipun ibadah dia gunakan mambok dia ke surga, yang joleh dan datang dunia ga beribadah kepada Allah Taala dan kan tetap beribadah aja. Urusan dia masuk neraka besok itu urusan Allah dan ridha dan rela dan nyonya. Kalau memang itu yang terbaik, yang joleh dan gini, apa perintah Allah? Itu dia dan ambil. Maka tidak ada biaya ibadah, tapi memang dia patuh karena Allah Ta'ala. Bali oleh malaikat cakap, mak, atau pandang Lauhul Mahfuz yang tadinya fulan niko di neraka, tiba-tiba ahli aja nama dia menjadi ahli surga. Apa artinya? Dari dunia kau tompek ibadah. Apa je lah kojo kita? Yang kita pun tak ada serugo kita, tak ada takut neraka kita beribadah karena Allah. Ada yang kita go beribadah kerana ingin masuk surga, angkat tangan. Kalau memang iya, tak serugo kita beribadah. Artinya apa? Tak akan pernah kita masuk surga kalau memang kita beribadah karena serugo. Aku kak lain kajisan aku kenang ni. Awak beribadah selama kau ingin nak masuk surga, tiada. Tak akan baik itu Allah Taala surga kalau itu karena kita orang Bapak Ibu. Ada kita yang beribadah karena ya takut di neraka. Maka kita pasti masuk neraka besok kalau memang contoh itu. Apa dah itu? Allah Taala cemburunya. Apa toh gadek surga kalau beribadah ke dia? Apa toh gadek takut neraka? Kalau sempat anda ada surga, kan beribadah gitu lah. Kalau memang ingin masuk surga kita beribadah, tidak jadi di Allah Taala surga, kan putus asa gitu. Dek takut neraka, dihampai mana Allah Taala kita dalam neraka besok. Dia apa? Allah Taala lah cemburu. Apa dek toga dek makhluk jo kalian beribadah lain. Apa nak toga dek dan kalian? Karena dia yang kalian beribadah. Padahal dalam ikrar kalian, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, disitulah ta'ala. Lillahi rabbil alamin. Kunci. Pegang lo elok tu. Jadi selama kau kita yang mungkin masih beribadah kategori ibadah awam untuk masuk surga, tidak masalah. Anayan keilmuan kita. Jadi selama kau
Tidak karena masuk surga senan beribadah, tapi karena Allah Tuhan yang punya surga. Kalau awak dokek ke uang yang bapiti, sekuang-kuang yang punyanya baik awak kan. Tapi kalau ke pitinya awak dokek, Allah tentu dapat dah awak lah. Kalaupun dapat maliung awaknya. Maliung awaknya, Pak. Tapi kalau dokek kepada uang yang punya piti tu, sekuang-kuang pasti tak baik kita. Faham maknanya? Leyo tu. Ya, alhamdulillah. Sekuang-kuang boleh akak. Baik awak nampak inyo ngopi sekuang-kuang kopi awak di baju Macam tu lah. Ya, tapi apa kuncinya? Dokek ke uang jangan ke piti dokek. Jika nak piti den juga. Ndak itu lah. Ya. Padahal awak memang ingin pitinya tu. Tapi kalau pendekatan awak ancak kepada inyo sodo diben ke awak itu. Awak dokek ke pemerintah memang menginginkan bantuan inyo. Tapi bukan mendekati bantuan inyo awak dulu, tapi dokek ti uang yang punya bantuan dulu. Maka awak pasti akan dibantu. Awak memang ingin masuk ke surga, tapi doketi yang menciptakan surga itu dulu, sehingga betullah yang punya surga itu kan membaikan kita. Kunci baben sodo ke tuan-tuan kok. Ya, baben sodo. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah Taala, maka geserlah niat kita yang tadi itu karena makhluk. Surga itu makhluk. Apa arti makhluk? Allah Taala membuat. Awak makhluk, apa artinya? Awak Allah Taala juga membuatnya sama. Martabat kita surga neraka itu manusia. Apa martabatnya? Makhluk, boh. Ya. Berarti Allah Ta'ala cemburu juga kita. Dan kita masih melakukan kesyirikan. Sebab beribadah karena makhluk bukan karena Allah. Maka dekatilah Tuhan yang punya surga. Insya Allah Allah berikan surga itu. Allah. Ya. Nah itu. Makanya kenali yang saci itu. Pandai membolo dan saci itu. Sebelum mati itu bisa kita memulangkan, insya Allah selamat kita. Ya, itu kajiannya lebih kepada innalillah. Ya, innalillah sesungguhnya kami milik Allah. Antu dek kita manonan milik Allah. Di kita kan? Manonan milik Allah pandai kita membolo, memakai dan bisa kita memulangkan balik sebelum pulang lu. Selamat kita. Itu kajiannya di tauhid bekok leh. Ya, itu kajiannya di tauhid yang lebih kepada bermakrifat kepada Allah Taala. Tapi yang kini kita minimal untuk PK beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu mengaji pula lah besok. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dosa awak masih banyak. Sehingga Allah Taala masih sayang ke kita Bapak. Sayang tu Allah Ta'ala ke awak. Sayang. Kalau copek lah diambil kita kan mungkin dia dosa banyak kok tak jadi kita selamat kan. Ya, tak jadi kita selamat kan. Atau yang Allah berikan dari satu yang disampaikan dari Tuhan Jaga Allah nancak tak boleh. Yang bertitipkan gola bakari itu perlu diberosian lihat. Yang bakari diberosian. Jadi contoh apa yang dititipkan dari nyo kamu contoh tu pulau tak balik. Intinya apa? Diberosian banyak yang dititipkan di Allah Taala. Sehingga orang yang menitipkan sesuatu itu tidak salah menitipkan kepada kita. Tapi kalau kita dititipkan Honda beko, kendar pun patah, kaca spion pecah. Tompek duduk lah abi bago-bago nak kucing nak kalu beko gabus segala macam. Ni Honda dan cakap pak kianya mak iyo tuan ngerinya potong kendar pun acak baunya kaca spion lalu pecah lah sampai dua-dua berosio apa coba kau nak berbolo kan intinya apa dan salah dan tompek menitipkan sesuatu kan kau sekuang-kuang dan kecewa dan sekuang-kuang bongi kan bongi Allah Ta'ala tu jadi azab awak ketik banyak. Maka dari itu Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah Ta'ala, dua kunci yang mesti kita lakukan sebelum Allah panggil kita, dan itu adalah kunci untuk menjawab segala apa yang ditanyakan di Allah Ta'ala tentang umur kita. Tentang umur kita.
Kemana umurmu, kamu habiskan. Maka semakin panjang umur, otomatis semakin lama kita tanya kan. Yang pendek umur, antu kita pula tanyanya. Itu je beda soalnya lupa. Ada orang yang umurnya 1 tahun, ada orang yang umurnya sampai puluhan tahun. Ada kan sebanyak dan 1 tahun. Kau tanya Allah Ta'ala yang sampai puluhan. Tu boleh minta pendek umurnya Ustaz. Enggak boleh jalani. Jelah yang terbaik. Ya, enggak boleh. Sebab selagi menyawa kita, masih Allah Ta'ala berikan kesempatan bagi kita. Sebelum apa yang terjadi besok di akhirat. Wahum yastarikhuna fiha. Orang-orang yang berdosa yang Allah tanam dalam neraka itu berteriak. Rabbana akhrijna na'mal salihan. Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Na'mal salihah, pasti kami akan sembahyang leh. Pasti kami akan beramal soleh leh. Pokok kalukan kami ya Allah, niscaya pasti kami akan beramal soleh ghairu amali. Selain amal kami komat akan kami ulang balik adanya. Lah dalam neraka. Tu lebih kesempatan. Nyu ditampik turun tempat penyesalan gitu oleh ndak ada kemenangan di situ leh. Apa kata Allah Ta'ala? Awalam nu'ammirukum bi. Kamu akan ladang panjang umur kalian. Kan ladang bain kesempatan. Anu ada ya Allah. Lupa kalian. Tak sekedar lupa, tak sekedar kesempatan. Waja'akumun nazir. Kan ladang utus seorang yang memberikan peringatan ke kalian. Datang Nabi, datang Rasul, datang ulama, datang ustaz, datang da'i, mubalik. Ada potong papaji yang menasihati. Papaji yang menyidoh. Dulu makan garam yang kalian lekan. Lalu makan korak ni kalian lekan. Paji kini mana ni korak? Takkan ni korak paji kini lah. Awak komuan ni paji komuan ni korak tu. Paji kini korak. Campak pewak lah je. Lekan cinan je lah. Ya. Tak bisa disabui lah. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu jemaah yang kami hormati yang diridai Allah. Apa yang datang yang terbaik. Dari mulut siapa pun bisa mendatangkan hidayah kepada kita. Ambil. Sebab itu salah satu bentuk nazirnya Allah Ta'ala. Apa artinya? Yang memberikan kita peringatan. Jangan biaya bono pak. Madoklah kamu dia. Kan? Ketik je bahasanya. Madoklah kamu dia. Lonjol Madoklah kamu dia. Artinya apa? Semayanglah. Bawa wudu. Bawa semayang. Labun tanah mah lonjolnya. Kan kasau bekok ada kan? Labun tanah lonjol lah. Apa ni orang mudik ada lari sanjo namanya kan. Ada cucian kamu dia madok dia. Lari sanjo tak ada lah mall tak buat nama tu air pai ni. Ada cucian tak bertobat ni. Itu kan lah kasau nomor kan. Cuma ni tadi nah madoklah kamu dia. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Tak boleh larang. Sampai masuk ke tu mak Saci oleh izinkan kami menyampaikan saci dari yang sampai ke dua dapat jadilah. Yang kedua, an jasadihi fi ma aflah. Tentang jasad ke mana kalian pakai. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, dalam surah Yasin tawi kita baca. Apa kata Allah Taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah Ta'ala? Pada hari hisab besok kan kami kunci muncung. Jadi kuncinya apa? Tak muncung kan bercakap soalnya. Makanya Allah Ta'ala menanyakan apa? An jasadihi. Yang ditanya Allah Ta'ala itu jasad kita. Hai tangan, hai kaki, hai parwi, hai kepala, hai telinga. Innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, fu'ad seluruhnya akan ditanya Allah Ta'ala. Hai penglihatan, hai pendengaran, hai fu'ad, hai perasaan, hai akal pikiran. Kemana kalian dibawa dari Tuhan kalian kemana? Muncul tak ada apa di situ oleh. Tak ada kunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ialah berkunci mati. Tak ada apa yang berkata oleh. Iko
dasarnya tafsir Ibnu Katsir menyebutkan iko untuk uang kapiu sebenarnya. Apa ada betulnya uang kapiu kan segala macam cau yang memprotes. Muncung go dapat berkilau kola jin. Nyo sebuah-buah apapun lah yang kita buat muncung awak go pasti kan membela kita. Pastikan baindak. Tolok baindak betul yo orang. Tolok dia baindak. Siapa muncung kita betul. Anan muncung besok dikunci mati oleh Allah Taala. Alih tangan. Bercitalah wa tukallimuna aydihim bakato tangan mereka kepada kami. Bukan hanya tangan, wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi, tangan bakato, kaki menjadi saksi. Atu iyo lah dia tangan yang kawan. Contoh tu dan bolo kalian kemuahannya, bersaksi contoh kalian kini nak kalian bela adanya. Tapi aja ada tuan dia. Aja alanya. Apa dan tuan buat antu itu dan dia sabui. Ya, wa ya'ti hujjatun dan datang pula bukti-bukti. Iko saja ada tompe wa sujud kau jadi bukti bisu agama. Iyo dia ya Allah, daterin sujud kamu. Kau Darussalam kau jadi bukti bisu aro. Iyo dia ya Allah pada malam Jumat saya itu pewirit ni ya. Selubung dan nama mak pakai itu jadi bukti, pakaian jadi bukti, apa yang punya kita jadi bukti saudara. Apa yang kita pakai jadi bukti saudara. Hujjah. Jadi tak dapat melak ada kita. Tangan mulailah berkata. Saksikan dek kaki. Yo tio. Alun dek ada sejadah le, botue ni kan. Mana melak le. Apa kan kita melak le? Tak dapat melak dah. Itu tak tunduk aja le. Makanya kata imam kita tadi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Sekecil apapunlah amal yang kita lakukan akan ditontonkan kepada kita. Itu dihisab besok tu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sekecil apapunlah perbuatan baik yang kita lakukan, pasti Allah tontonkan kepada kita. Maka jangan diremehkan perbuatan kecil dan pula jangan diremehkan kesalahan yang kecil pula. Maka dari itu Bapak Ibu jemaah yang kami hormati dan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini mewakili dari empat yang ketiga bahasa bujilah tentang ilmu kita. Kemana diamalkan? Yang paling baik yang nomor 4. Apanya Ustaz? Harta kita. Apa tanyanya? Dua Pak. Nanti go cakap cik tanyanya umur ke mana dia habis. Anggota badan ke mana dipakai. Ilmu ke mana diamalkan. Sedangkan harta ke dari mana dapat ke mana bobi. Parah ke? Oh. Itu apa? Hah? Hah? Macam tu. Nya mimpi. Oh. Kalau mimpi kau payah jadi dalil ketek kau. Ya. Kalau mimpi kau payah jadi dalil. Nah, kalau basuh je Nabi itu dapat bono kemuliaan. Tapi yang elok-elok tu memang ada datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah kalau memang itu merupakan mimpi baik sebagai pengajaran mungkin. Tapi kalau itu menjadi hujah payah. Masalah mimpi kan. Kamu Abu Nawas tu. Abu Nawas itu ketua. Dia mimpi dia membunuhnya kan. Ada membunuhnya. Apa dasar orang membunuhnya? Dia ada mimpi dan dia suruh dia membunuh. Dia membunuhnya. Mimpi tak bisa jadi hujah. Ya, mimpi tak bisa jadi hujah. Hah? Yang menyebut tak siapa dah jalan. Tak Allah Ta'ala, tak setan, hantu, tak dalam tanah. Ya. Jadi betul contohnya Ustaz. As-salatu mi'rajul ummah. Itu jawabannya. Salat itu mi'raj. Artinya apa? Semakin awak salat semakin naik gitu. Itu artinya itu. Kalau bisa ditafsirkan seketik banyaknya
dengan sepengetahuan ambo yang ketek juga cenah tu. Kalau dibuka hadisnya di situ, as-salatu mi'rajul ummah. Salat itu mi'rajnya ummah. Jadi kita Isra Mi'raj je kita nyesat lain. Berapa kali kita mi'raj? 5 kali saya semalam. Mana urusan semayang betul. Sampailah ada rekod di Sidratul Muntaha. Barulah kita menyebut wajjahtu wajhiya lilladzi. Kalau mengerti tentang itu dah merinding awak jadi kan. Dalam berhadapan wajah-wajah aku. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah. Sampai di situ ambo sekatnya tu. Kenapa dah? Lebih ada itu suah ataunya kangku. Allahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang kami hormati yang diridhai Allah taala. Nah, itu tentang 4 hal yang ditanyakan Allah Subhanahu wa taala besok pada hari Yaumul Hisab. Sekaranglah kita persiapkan segala macam jawaban yang terbaik. Baik tentang umur yang kita pakai saat sekarang ini, yang Allah tuntut nanti kemana kita habiskan. Maka habiskanlah ilmu kita. Minimal 2 tadi berarti. Pakai untuk menambah ketakwaan kita, pakai untuk menghapus dosa-dosa kesalahan kita, sehingga berhasil di hadapan Allah Ta'ala. Bekal terbaik adalah takwa di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua tentang jasad kita, manfaatkan jasad kita. Tengoklah badan kita, bercermin lah elok. Apa langkah ang sabui besok ke tangan di hadapan Allah. Bisa kita bercakap-cakapnya. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisab diri kita ko. Hei mato, apa langkah ang sabui kalau Ta'ala besok. Hei badan, apa langkah. Lai kan membela daya ni. Ajan-jan yang kan mania daya, menganiaya daya. Nah kini kita bisa introspeksi Bapak Ibu. InsyaAllah selamat kita kalau lecun batu. Kemudian yang ilmu, manfaatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian harta, cari harta yang halal berkah. Sehingga bisa kita pertanggungjawaban di sisi Allah Ta'ala. Ayyuman nabata lahmi min haram. Setiap daging, darah yang tumbuh dari harta yang haram. Fannaru awlabi. Maka kita lah berani memasukkan daging kita ke dalam neraka. Maka nerakalah tempat paling utama. Apa artinya? Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Makanan tak haram tu Ustaz. Apa makanannya lontong? Apa tak haram? Ini tak babayu kan? Haram je. Babayu ni Ustaz. Nyo 5 bungkui dan babayu 3 tungkui. Yang 2 kan haram juga jadi. Jadi ya ada mereka tu saksi hujahnya dari tak melak dia Bapak Ibu. Aku hati-hati. Nah, caw dapat piti kadang-kadang ni. Ya. Nyo manen jo cuma tak sawit inyo kadang kadang kan. Nyo manen dia tapi tak sawit inyo kadang kadang. Jadi banyak wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, Copek mana mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Copek saya mengingat. Nah, kalau ada hendak bertanya boleh silakan. Tak ada tutup lagi kan. Terima kasih banyak. Apabila ada kata yang tidak pada tempatnya, mohon maaf. Yang benar itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah itu datangnya dari hamba yang dhaif. Muhammad ridho mohon maaf yang sebesar-besarnya dan bukalah pintu maaf sehingga kita bersih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita persiapkan jawaban yang terbaik. Kalau ada jawaban yang terbaik yang menurut kita lebih baik daripada yang Anda sampaikan, pakai. Amalkan, insyaallah selamat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.